Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Fatihatul Fajriah. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang macam-macam kesenian daerah di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana sering disebut juga dengan istilah Nusantara. Indonesia juga terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya lainnya. Untuk itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara, Garuda Pancasila, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi jati diri bagi bangsa Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara multikultural dengan keberagaman yang ada, mulai dari suku, bahasa, agama, adat, dan budaya. Semua menyatu dalam perbedaan. Meskipun banyak keberagaman, nilai persatuan dan kesatuan tetap dijunjung tinggi di Indonesia. Untuk itu, kali ini saya akan membahas materi pembelajaran tentang kesenian daerah di Indonesia. Kesenian daerah di Indonesia. Seni merupakan ekspresi yang diciptakan manusia dan memiliki unsur keindahan atau unsur estetika yang dapat dituangkan menjadi suatu karya, di mana karya tersebut dapat dinikmati oleh kelima panca indera dan dapat mempengaruhi perasaan seseorang terhadap hal tersebut. Terdapat beberapa jenis seni yang tersebar di seluruh Indonesia, dan macam-macamnya dikenal sebagai kesenian daerah, di mana karya-karya diakui oleh negara dan menjadi harta kebanggaan bagi negara itu tersendiri. Macam-macam kesenian daerah. Yang pertama, yaitu seni tari. Yang kedua, seni rupa. Yang ketiga, seni musik. Dan yang keempat, seni teater. Seni tari. Seni tari daerah adalah tarian-tarian yang tumbuh dan terus berkembang sesuai kelompok masyarakat pendukung. Tari daerah ini memiliki keunikan gerak, bentuk penyajian, irama musik pengiring, rias, dan busana. Berikut merupakan contoh tarian daerah di Indonesia. Yang pertama ada tari tradisional Maler Bedug. Yang kedua ada tari tradisional Serimpi. Yang ketiga ada tari tradisional Ronggeng Bugis. Yang keempat ada tari tradisional Pendet. Yang kelima ada tari tradisional Jaipong. Dan yang keenam ada tari tradisional Topeng Cirebon. Tari tradisional Maler Bedug. Tari yang satu ini diciptakan dengan memanfaatkan beberapa keberagaman alat musik tradisional Banten. Kostum padu padan antara warna merah dan biru sudah melekat pada tarian ini. Jadi, masyarakat sudah bisa menebak, meskipun tariannya belum dipertunjukkan, bisa dilihat hanya dengan melihat kostum penarinya. Untuk gerakannya sendiri, diadopsi dari bedug Pamarayan dan juga silat trumbu. Karena gerakan dari tari Maler Bedug mempunyai kesan dinamis, maka sangat cocok dan tepat jika digunakan sebagai pertunjukan pembukaan suatu acara untuk memberikan penyambutan kepada tamu.
Selanjutnya yaitu tari tradisional Serimpi. Tari Serimpi merupakan tari tradisional yang menjadi identitas bagi daerah Yogyakarta dalam bidang seni gerak. Pada zaman dahulu, tarian ini selalu dipertunjukkan untuk menyambut setiap adanya acara pergantian raja di daerah Jawa Tengah. Ciri khas dari tarian Serimpi ini adalah setiap penari wanitanya memakai pakaian pengantin seperti pengantin putri keraton. Tarian ini akan menggambarkan seorang wanita yang memiliki kepribadian yang santun dan beretika, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat. Hal ini akan digambarkan dari jenis gerakannya yang sangat lemah gemulai dan diiringi oleh musik gamelan. Selanjutnya yaitu tari tradisional Ronggeng Bugis. Tari tradisional ini berasal dari daerah Cirebon, di mana tarian ini bersifat komedi dan bertujuan untuk menghibur para penikmat seni. Tarian ini ditarikan oleh 10-20 orang laki-laki, namun memakai aksesoris, kostum, dan dandanan layaknya wanita. Para penari ini juga akan menari dan menunjukkan gaya bahasa tubuh seperti perangai seorang wanita. Tari tradisional Bugis ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati yang berkedudukan sebagai Raja Cirebon. Saat itu, terjadi ketegangan antara Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan Islam. Raja Sunan Gunung Jati akhirnya menyuruh kerabat kerajaan dari suku Bugis untuk menyamar sebagai seorang penari yang mengawasi Kerajaan Pajajaran. Cara penyamaran ini digambarkan dan dilestarikan melalui tari tradisional Ronggeng Bugis yang diiringi oleh gendang, kelenang, krecek, dan gong kecil. Tari tradisional Pendet. Tari Pendet merupakan tarian yang tidak asing lagi bagi setiap turis baik dari lokal maupun dari mancanegara. Kesenian daerah Bali ini ditarikan oleh beberapa remaja putri yang akan membawa mangkok perak berisi bunga-bunga. Pada akhir acara, bunga-bunga ini akan ditaburkan ke arah penonton sebagai ucapan selamat datang. Tari Pendet ini dahulu dilakukan sebagai tarian tradisional saat upacara Piodalan yang sakral di pura. Mereka menari sebagai ucapan syukur terhadap dewata yang turun dari kayangan. Selanjutnya, tari tradisional Jaipong. Tarian daerah Jawa Barat ini memadukan kebudayaan, seni musik, seni bela diri, dan kondisi sosial pada era 1970-an yang diciptakan oleh Haji Suwanda di daerah Karawang. Tarian tradisional asli Indonesia ini dibawakan ke Bandung oleh sejumlah seniman dan mendapat apresiasi dari masyarakat Bandung sebagai tari pergaulan. Tidak perlu waktu lama, tari Jaipong terkenal ke seluruh Nusantara sebagai tarian daerah Jawa Barat yang ikonik. Yang terakhir yaitu tari tradisional Topeng Cirebon. Tarian daerah khas Jawa Barat ini berkembang di wilayah Kesultanan Cirebon yang mencakup beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah seperti Brebes. Seperti namanya, tari topeng Cirebon mementaskan penari yang mengenakan topeng saat pertunjukan. Karakter topeng diangkat dari kisah-kisah wayang. Setiap daerah memiliki ciri khas gerakan tari topeng Cirebon tersendiri, namun masih menggunakan instrumen musik pengiring yang sama, yaitu gamelan. Kesenian daerah di Indonesia yang kedua yaitu ada seni rupa. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah, sehingga memiliki spesialisasi dibandingkan dengan karya seni di daerah lainnya. Beberapa contoh seni rupa daerah di Indonesia. Yang pertama, ada batik, yang kedua tenun, dan yang terakhir ada lukisan penari dari Bali. Seni rupa batik.
Batik merupakan kain yang dihias menggunakan canting atau printing. Teknik membatik menjadi ciri khas dari salah satu dari macam-macam kesenian daerah di Indonesia. Batik yang paling terkenal saat ini adalah batik Solo dan batik Pekalongan. Ciri khas batik ini adalah adanya motif atau ukiran-ukiran yang khas pada sebuah kain. Selanjutnya yaitu seni rupa tenun. Tenun juga merupakan salah satu kesenian Indonesia yang terkenal. Hanya saja, menenun memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sehingga biasanya hanya orang-orang yang terlatih yang dapat menenun. Ciri khas dari tenun adalah adanya sebuah alat yang dipakai dan terlihat seperti memilin-milin benang dan akhirnya akan menciptakan suatu motif. Hasil tenun ini tergolong memiliki nilai yang cukup tinggi karena kerumitan dan pembuatannya. Contoh seni rupa yang terakhir yaitu seni rupa lukisan tari Bali. Menurut salah satu tokoh terkenal di bidang macam kesenian, khususnya seni rupa, Rustamaji merupakan seorang maestro asal Jawa Tengah yang sudah banyak sekali menghasilkan lukisan. Salah satunya adalah lukisan penari di Bali yang menggambarkan keindahan seorang penari Bali yang dimiliki oleh Indonesia. Kesenian daerah di Indonesia yang ketiga yaitu ada seni musik. Seni musik daerah merupakan sebutan bagi lagu dan iringan musik yang berasal dari wilayah tertentu di Indonesia. Musik ini menjadi populer karena dinyanyikan berulang kali secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi, termasuk juga generasi dari luar daerah asal musik tersebut. Beberapa contoh seni musik daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu musik Sasandogong. Yang kedua, musik Tabuh Sulimpat. Yang ketiga, musik Senandung Jolo. Dan yang terakhir, musik Laras Madya dan Santi Suara. Seni musik yang pertama yaitu musik Sasandogong. Musik tradisional ini berasal dari Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Rote. Musik ini dihasilkan dari permainan alat musik yang bernama sasando. Musik ini dimainkan saat upacara penyambutan tamu dan sebagai hiburan saat ada acara-acara yang dibuat oleh masyarakat setempat. Sasando ini mirip seperti kecapi yang dimainkan dengan cara dipetik dengan suara yang sangat khas. Selanjutnya yaitu musik Tabuh Sulimpat. Lampung merupakan pemilik dari musik Tabuh Sulimpat ini. Musik ini memiliki ciri khas dengan musiknya yang penuh tabuhan dan petikan. Dalam permainan musik ini, alat musik yang menonjol adalah kerenceng dan gambus lunik. Musik ini dahulu dimainkan saat upacara adat, pengiring tari, dan digunakan sebagai bentuk komunikasi yang dikemas dalam bentuk lagu yang bersaut-sautan. Selanjutnya yaitu musik Senandung Jolo. Senandung Jolo merupakan salah satu dari macam-macam kesenian daerah yang berada di daerah Jambi, yang terletak di Muara Sabang. Musik ini dimainkan saat acara menunggal padi, yang merupakan acara turun sawah untuk menanam padi di sawah. Alat musik kulintang kayu, biola, gendang, dan gonglah yang berperan sebagai pengiringnya. Menunggal padi ini menggambarkan isi hati anak muda ini melalui pantun yang disampaikan secara bergantian diiringi oleh musik Senandung Jolo ini. Contoh dari seni musik yang terakhir yaitu musik Laras Madya dan Santi Suara. Di daerah pinggiran Jawa Tengah, musik Laras Madya dan Santi Suara terkenal dengan kemiripan musiknya yang jika dipadu-padankan membuat musik ini menjadi sangat harmonis. Padu padan dari rebana, gendang, kemanak, dan merigen ini menghasilkan musik yang berciri khas seperti koor tembangan. Musik ini dipakai sebagai musik khusus untuk mengiring sholawatan. Kesenian daerah yang terakhir
yaitu seni teater. Teater daerah adalah merupakan suatu bentuk pertunjukan di mana para pemainnya berasal dari daerah setempat dengan membawakan cerita yang bersumber dari kisah-kisah sejak dulu telah berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut. Misalnya mitos atau legenda dari daerah itu. Berikut merupakan contoh teater daerah. Yang pertama ada Sanghyang, yang kedua ada Lenong, dan yang ketiga ada Reog. Seni teater Sanghyang merupakan salah satu macam kesenian daerah dalam bidang teater dan dipadu-padankan dengan tarian. Kesenian teater ini berasal dari daerah Pulau Bali. Sanghyang tidak hanya memiliki sebuah seni teater, tetapi juga menjadi tradisi yang memiliki makna khusus. Sanghyang ini ditarikan secara religius dalam acara yang khusus untuk menolak bahaya, bencana, dan penyakit. Ciri khas dari seni teater ini adalah memasukkan unsur magis di dalamnya. Saat acara ini berlangsung, biasanya akan banyak yang mengalami kesurupan karena dimasukkan oleh roh-roh seperti bidadari kayangan sampai binatang yang bisa merusak seperti monyet, babi hutan, dan lain sebagainya. Seni teater yang kedua yaitu ada Lenong. Kesenian Lenong ini sudah sangat dikenal sebagai kesenian yang lahir dari daerah asal Betawi. Lenong memiliki ciri khas berupa penggunaan bahasa yang kental dengan logat Betawi, serta diisi dengan banyolan dan cerita komedi yang akan menghibur para penonton. Contoh dari seni teater yang terakhir yaitu Reog. Reog merupakan kesenian daerah yang berasal dari Ponorogo. Dalam pertunjukan Reog, tidak terdapat dialog yang dilafalkan oleh para pemainnya. Namun, Reog tetap dapat dikategorikan sebagai seni teater yang ada di Indonesia. Reog memiliki ciri khas yang sangat mudah untuk dikenali. Saat pertunjukan Reog, para pemainnya akan menggunakan topeng yang besar dan tinggi menyerupai wajah singa. Ketika pertunjukan telah mencapai puncak, unsur magis pun tidak dapat terelakkan dan dapat membuat pemainnya mengalami kesurupan. Nah, mungkin hanya itu materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.